terkait, hal itu, langkah-langkah awal yang bisa kita lakukan, seperti komunitas atau organisasi mahasiswa dalam membuat proyek berbasis SDGs? Oke, mungkin kayak yang aku bilang tadi ya, penting banget yang pertama itu pasti, pemahaman kita sendiri terhadap SDGs. Apalagi kita tuh punya banyak banget akses informasi terkait SDGs ini, entah kita diskusi di kelas sama dosen, atau kita baca-baca dulu, kayak gitu. Banyak banget informasinya. Nah, jadi mungkin lebih ke pemahaman kita dulu dan punya diskusi juga sama orang terkait yang menguasai mengenai SDGs ini, kayak gitu. Lalu setelah itu barulah kita, riset di sekitar kita, apa yang terjadi dan didukung sama data-data yang ada, kayak gitu, untuk mendukung statement-statement kita tadi. Nah, lalu barulah, dihubungkan dengan program kerja yang akan kita bikin atau yang sudah ada. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita memetakan kebutuhan masyarakat agar program SDGs ini tepat sasaran? Kayaknya sama ya, sama yang sebelumnya, karena penting banget untuk riset gitu, balik lagi ke riset. Karena dari riset dan lihat ke sekitar itulah baru kita tahu, oh ternyata masyarakat butuhnya ini, kayak gitu. Oh ternyata masyarakat, butuhnya A, butuhnya B, gitu. Gitu sih, karena kalau misalnya kita nggak riset, tiba-tiba datang ke desa orang untuk bawa program SDGs, mari kita implementasikan, itu kan pasti orangnya merasa nggak relate ya agaknya sama program yang kita bawa tanpa kita riset dulu ke mereka, apalagi kalau misalnya program tersebut tidak melibatkan mereka. Misalnya nih, kita pengen bawa SDGs 4 ke desa A, tapi kita tidak melakukan riset, tidak juga mungkin mewawancarai, perangkat desa atau masyarakat di desa tersebut gitu. Terus datang tiba-tiba ujug-ujug kita bawa program SDGs gitu. Jadi kan pasti mereka merasa tidak relate sama hal tersebut gitu. Jadi penting banget untuk kita riset dulu, terus melibatkan juga orang-orang terkait, stakeholder terkaitnya gitu. Jadi penting banget untuk kolaborasi juga gitu, karena kita nggak bisa kan ngejalankan programnya sendiri kayak gitu. Ya, apalagi biasa kan ada adat dan kebiasaan yang berbeda ya, Kak, ya, jadi harus riset terlebih dahulu ya. Oke, lanjut, bagaimana menjaga keberlanjutan program kerja agar tidak berhenti ketika kepengurusan sebuah komunitas atau organisasinya berganti? Iya betul banget. Nah, kalau SDGs ini sebenarnya poin pentingnya adalah di kata sustainable-nya gitu. Jadi setiap program yang kita ingin mendukung poin-poin SDGs itu harus bisa sustain atau bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sebenarnya kalau misalnya di ISEC sendiri ya, karena aku background-nya juga ISEC dan program kita juga based on SDGs, jadi suatu program itu nggak hanya berhenti di satu kepengurusan aja. Jadi itu misalnya, ada Global Volunteer. Jadi Global Volunteer itu kan program berbasis SDGs ya. Kita volunteering berbasis SDGs ke luar negeri. Jadi, ada 2 sistem nih. Ada sistemnya kita ngirimin orang ke luar negeri dan ada orang luar negeri yang volunteering ke Indonesia, kayak gitu. Nah, bagaimana caranya agar program tersebut itu sustain dan nggak berhenti di tahun itu aja atau kepengurusan si A aja? Caranya adalah ketika pergantian tahun, itu apa ya, mungkin sebelum pergantian tahun kita bahas sistem dulu nih. Kita harus bikin sistemnya, gimana caranya agar setiap program yang ada di organisasi tersebut, itu harus berjalan terus, kayak gitu. Contohnya di AFL. Jadi AFL itu Isaac kan punya program yang namanya Isaac Future Leaders ya. Jadi AFL itu tidak hanya di tahun, 2023 aja tapi tetap bertahan sampai sekarang. Karena kenapa bisa bertahan? Hal tersebut dikarenakan sistem gitu. Karena dari nasional pun kita diharuskan untuk, menjalankan Isaac Future Leaders tadi gitu. Jadi sampai ke tingkat lokal pun kita tetap menjalankannya. Hal yang sama juga ke Global Volunteer. Kita tetap menjalankan program tersebut tiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu ada 2 kali global volunteer-nya. Kayak gitu sih, jadi tergantung ke, kepengurusannya lagi. Jadi mungkin bisa contohnya, eee, kepengurusan tahun sebelumnya, itu sebelum pergantian tahun kan pasti kita ada transisi ya, transisi ke pengurusan baru. Nah itu kalau bisa di-deliver dulu knowledge-knowledge yang kita punya, apalagi terkait program-program SDGs-nya ke anak-anak yang baru gitu. Jadi mereka bisa melanjutkan program-program tersebut nantinya, karena kan udah dibekali sama ilmu juga yang memadai sama, eee, apa, sama cutting-nya ya gitu. Gitu sih. Terus penting juga untuk ngejaga dokumen-dokumennya, karena kan pasti nanti, generasi selanjutnya
bingung ya, ini gimana nih proses dokumen-dokumennya, kan nggak mungkin juga dia menghubungi alumninya terus-menerus gitu. Sebenarnya nggak apa-apa mungkin untuk tanya-tanya aja, tapi kalau misalnya, seperti dontol, "Dit, tolong Dit." Nah, itu kayaknya akhirnya nggak bisa gitu ya, kesannya kita ketergantungan sama alumni gitu. Jadi penting banget untuk jaga dokumen-dokumennya, apalagi terkait program-programnya, biar nanti ketika programnya akan dijalankan lagi sama kepengurusan yang baru, mereka udah tahu, "Oh ternyata, perdokumenannya seperti ini ya," gitu. Oke. Nah, bagaimana strategi agar program SDGs ini tidak hanya urban centered? Ah, iya iya iya. Sebenarnya lebih ke ini sih, sebagai mahasiswa tadi kita kan pasti punya privilege ya, aku bilang. Pasti ini nggak hanya dari segi knowledge-nya aja, tapi juga, koneksi yang kita punya, kayak gitu. Menurut aku kalau misalnya gimana bikin programnya biar nggak urban center itu adalah bikin program yang kita juga, nggak hanya berpusat di kota kayak gitu, karena kita juga punya akses kan untuk, mengadakan kegiatan selain di kota-kota tadi gitu. Jadi contohnya, mungkin, oh kita program SDG sudah banyak nih di kota, gimana kalau misalnya kita main-main ke desa kayak gitu. Apalagi sebenarnya main-main ke desa itu lebih apa ya, ngebantu kita juga untuk membuka mata, masalah yang sebenarnya itu kayak gimana sih, kayak gitu. Kayak gitu sih mungkin programnya aja yang lebih ke mau kita adain ke mana nih gitu. Terus dengan pendekatan-pendekatan tertentu juga kayak gitu. Jadi misalnya kita harus melibatkan stakeholder di desanya, terus melibatkan masyarakat di desanya kayak gitu. Oke. Nah, untuk cara menghindari aktivisme fatigue dalam memperjuangkan SDGs itu bagaimana, Kak? Oke. Karena SDGs ini kan juga melibatkan isu sosial ya, dan pasti, itu wajar banget sebenarnya kalau misalnya kita ngerasain yang namanya, draining atau merasa, "Waduh aku udah memperjuangkan isu sosial ini, tapi rasanya capek banget karena nggak ngelihat hasilnya," gitu. Yang pertama, it's okay kalau misalnya karena nggak semua hal itu langsung kita lihat hasilnya dan ngerasain capek itu normal, apalagi terhadap isu-isu sosial ya. Kadang kita ngelihat banyak, hal yang terjadi di berita aja tuh rasanya draining gitu. Kayak, "Ya Allah apa yang terjadi?" Kayak gitu, pasti capek banget dan itu it's normal happen gitu. Karena aku sendiri juga pernah ngerasain hal-hal yang tersebut tuh. Mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan itu yang pertama take a break dulu, mungkin apa ya, hindari dulu main sosial media gitu, karena kan exposure tertinggi mengenai masalah sosial ini juga datangnya dari sosial media gitu. Jadi istirahat dulu sosial medianya, terus jangan merasa sendirian, jadi kelilingilah kamu dengan orang-orang yang juga punya visi misi yang sama kayak gitu. Jadi nggak ngerasa berjuang sendirian gitu, karena ternyata ada orang lain juga yang hingga saat ini masih bersuara mengenai isu-isu sosial tersebut. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak. Apa bentuk kontribusi yang bisa kita berikan atau komunitas atau organisasi mahasiswa terhadap SDGs tanpa harus menjalankan program kerja besar? Ah, oke oke. Mungkin, gimana cara kita mengedukasi diri kita dulu ya, karena itu juga merupakan langkah kecil Tulis. ya betul, langkah kecil dan itu langkah dasar banget gitu. Jadi everything is start from ourselves gitu. Jadi mulai dari kita dulu, bagaimana cara kita mengedukasi diri kita sendiri, jadi nanti ketika kita udah bertemu sama masyarakat luas misalnya, kita juga, tahu mengenai SDGs tersebut dan kita juga tahu bagaimana mengajak orang-orang sekitar kita untuk memberikan dan berkontribusi terhadap SDGs tadi gitu. Terus, mungkin saran lain adalah, boleh ikut program-program yang berbasis SDGs juga gitu. Jadi kan contohnya di Isaac itu banyak banget program-program berbasis SDGs. Contohnya itu kita punya Impact Circle yang, saat ini kita lagi mengangkat SDGs poin 4 yaitu kualitas pendidikan. Terus ada juga lokal volunteer. Jadi ini, salah satu program di mana orang lokal itu akan volunteer sama-sama dengan orang internasional gitu. Jadi tadi yang aku bilang kita tuh ada global volunteer ya. Jadi global volunteer ini akan collab sama global volunteer nih programnya. Nah, untuk sekarang di tahun sekarang itu terutama di summer karena kita ada summer dan winter. Jadi di summer itu kita lagi mengangkat SDGs 8 atau mengenai, decent work and economic growth gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dari kita ikut dulu program,
yang udah ada mengenai SDGs dan teman-teman juga boleh banget untuk cobain di ISEC karena kita banyak banget program-program berbasis SDGs. Jadi nanti ketika sedang mengikuti programnya, oh ternyata begini ya program yang berbasis SDGs itu gitu. Jadi nanti mungkin bisa diimplementasikan juga ketika teman-teman ingin membuat suatu program berbasis SDGs kayak gitu. Nah nah, sekarang juga itu banyak sekali lomba mengenai yang temanya itu SDGs ya, Kak, kayak esai atau poster. Nah, dari situ kan mahasiswa itu kayak, oh tahu apa sih itu SDGs, jadi tersebarlah ke mana-mana gitu. Jadi bukan cuman di wilayah pendidikan aja, dari masyarakat juga. Jadi di lingkungan sekitar tuh juga, jadi mengetahui apa itu SDGs. Iya, betul banget. Apalagi kalau lomba research gitu kan jadi memaksa kita untuk terus membaca ya, jadi secara tidak langsung juga kita udah mengedukasi diri kita sendiri. Iya. Wah, nggak kerasa udah sampai di penghujung acara, gimana seru banget diskusinya bersama Kak Yuna. Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Luna, yang sudah menyempatkan hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, sehingga kita sama-sama tahu dan mengerti tentang apa sih itu SDGs dan seberapa pentingnya untuk kehidupan kita ke depan. Sekian dari saya, Nadia Pisyari, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton podcast episode 8 hari ini bersama Kak Luna. Saya harap kalian enjoy dan happy dengan diskusi kita.